Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang kue ego. Amboi belakang bawa Pak Din. Belum lagi ada memberikan sambutan yang kuat. Itu ulangi balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum Ambo memulai sambutan Ambo, meminta kepada Pak Nasran ke dalam naik ke atas pentas. Oh iya, ada dah pemuda. Iya, ada Kalau baru mau sampaikan apa yang sebenarnya kehidupan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebuah penghormatan bagi Amoko. Kerincing, kecil hajat. Rasuhan Ambo dua Markas sebuah. tidak terkatakan. Markas itu. Kena kerincing. Bercampur sedih jiwa. Ambo hanya ingin menambahkan mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gustianto tadi. Tak kala tsunami 26 Maret ketika itu Pak Oyon belum apa-apanya, belum menjadi bupati, hanya seorang pengusaha. Karena ia tahu dusananya tertimpa musabahnya, langsung mengirimkan truknya untuk mengevakuasi. Jangan pernah lupa itu. Dan hari ini itulah yang harus kita jawab untuk membalas budi dari para Pak Oyon. Pada 7 tahun yang lalu, saya mungkin sedikit agak emosional ketika itu kampanye Pak Oyon. Tak kala itu hampir seluruh tokoh di Sigil ini kesana dengan semboyan perubahan. Saya hadir dan ketika itu almarhum ayah saya masih sehat. Ayah saya beramanah kepada saya ketika itu. Nah, kalaupun seumpama negeri ini tergadai, biarkanlah mereka saja yang menggadaikan, asal jangan kau menggadaikan. Sebelah Oyonlah kau. Tentu mengapa demikian? Mungkin seperti anak kami Merisa ini kelahiran tahun 2000 atau 1999, dan juga kawan-kawannya tidak tahu bagaimana perjuangan kabupaten ini lahir. Sangat teramat panjang dari tahun 1998 ketika itu orang-orang tua kita memperjuangkan kabupaten ini. Alhamdulillah 99 terwujud. Hari ini dengan tidak menjustifikasi kawan-kawan yang lain ketika itu bahwa kita sudah membuktikan apa itu semboyan. Kalau saya mengatakan dulu itu semboyan perubahan yang bermodalkan dusta saja, terbukti bahwa dusta. Apakah kita, apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, apakah adik-adik sanak saudara mau Sigil ini diabaikan lagi? Bergoyang lutut saya ini, tapi itulah kenyataan. Namun bagaimana pengkhianatan itu terjadi? Saya mengatakan, berani menyatakan insya Allah, kalau Pak Oyon menjadi bupati di Aceh Sigil ini yang benar-benar mempunyai human interest terhadap negeri ini, yang mempunyai ikatan batin terhadap negeri ini, karena orang tuanya juga ikut serta memperjuangkan kabupaten ini.
wajar dia menikmati kabupaten ini menjadi pemimpin di negeri ini. Menyedihkan, ironis memang keadaan. Dan saya memastikan bagaimana Pak Oyo ketika itu menjadi bupati, anaknya tentu kita kenal semuanya sama dengan Maimi Petrani. Tetap di sekolah karena dia bersatu, meski setiap pagi Maimi itu almarhum menjemput anaknya untuk mengantarkan sekolah. Kenapa begitu? Bukan tidak bisa disekolahkannya ke Jakarta atau di Medan di Al-Azhar atau ke Malaysia, tapi dia ingin, menurut saya dia ingin menanamkan nilai-nilai hubungan batin terhadap yang negeri ini. Jadi saya rasa saya tidak memperpanjang mukadimah lagi nih Pak Oyang. Waktu juga sudah terlampau panjang. Saya sebenarnya ingin kalau acara ini malam diadakan Pak Oyang, akan lebih ada waktu 4-5 jam. Nah, ya. Insya Allah di samping kalau di Syarat Pak Oyang mengizinkan sebuah kehormatan kepada saya. Jadi ingatlah itu. Apakah kita masih mau? Pertanyaannya. Inilah kesempatan kita untuk melakukan pembangunan yang tertunda seperti yang disebutkan. Apakah kita siap memenangkan Pak Namja? Nomor berapa? Demikian Boyan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Nasran sudah memberikan spirit kepada kita untuk kita lebih kerja keras ke depan ini.